Kemudian, ma'asyiral muslimin, ada pertanyaan yang sangat mendasar. Bagaimana Allah menyatukan hati kaum muslimin? Ini pertanyaan. Bagaimana Allah menyatukan hati kaum muslimin? Karena orang-orang Arab itu ta'assubnya luar biasa, asabiyahnya luar biasa. Aus dan Khazraj gara-gara lomba pacuan unta. Kemudian yang satu kalah, kemudian melemparkan tombaknya dan melukai satu unta. Itu perang selama 10 tahun. Perang 10 tahun dan menghabiskan seluruh pemimpin mereka, kecuali beberapa orang. Di antara yang hidup adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Bagaimana 10 tahun perang bisa disatukan hatinya? Ini pertanyaan. Apakah Rasulullah yang menyatukan? Bukan. Allah menyatukan dengan Rasulullah, tapi bukan Rasulullah yang menyatukan. Maka kata Rasulullah SAW, ketika orang-orang Ansor rasa hatinya gimana gitu kan, kok dalam perang Hunain Rasulullah ngasih orang-orang Muhajirin, kok nggak ngasih orang Ansor? Rasulullah menghibur orang-orang Ansor, mengatakan, bukankah kalian cerai-berai, kemudian Allah satukan kalian denganku? Mereka mengatakan, na'am, Allah wa rasuluhu aman. Iya, Allah dan Rasulnya lebih banyak memberikan nikmat kepada kami. Bagaimana Allah menyatukan Aus dan Khazraj? Allah menyatukan mereka dengan kesadaran setiap mereka, dengan keyakinan yang kuat setiap mereka bahwa mereka sangat membutuhkan kasih sayang Allah. Dan mereka meyakini tidak akan dicintai oleh Allah kecuali mereka menolong dinul Islam. Dan tidak mungkin mereka menolong dinul Islam kecuali mereka bersama-sama dengan orang yang selama ini mereka benci dan musuhi. Mereka menyadari bahwa saya tidak akan bisa menolong Allah kecuali bersama saudara saya yang selama ini gara-gara duit, gara-gara materi saya berperang dengan dia. Maka sebetulnya yang bisa menyatukan hati kita hanyalah Allah, dan Allah menyatukan hati kita dengan iman kepadanya, iman dengan syariatnya, kesadaran kuat bahwa kita tidak akan menolong Allah, tidak akan bisa menolong syariatnya kecuali melupakan perbedaan-perbedaan di antara kita dan mencintai saudara kita. Sungguh kalau itu satu pemikiran, satu fikrah, satu akidah, kalau saya yakin ini cinta kepada Allah, ini sangat bermanfaat dengan dinul Islam, dan saya ingin membela Islam, ini saya sudah nggak ada hitung-hitungan, pasti cintanya luar biasa. Inilah yang terjadi. Jadi kalau kita belum disatukan oleh Allah, belum merasa butuh, karena kita belum merasa membutuhkan menolong dinullah, dan belum mencintai Allah sebenar-benarnya. Yang jelas kalau kita mencintai Allah, pasti kita mencintai dinullah. Kalau mencintai dinullah, pasti punya tekad untuk menolong agama Allah. Kalau menolong agama Allah, waduh ini butuh orang ini. Sederhana saja. Ketika seseorang membutuhkan proyek besar, contohnya apa ya, proyek besar ya, di dalam satu masyarakat, gak mungkin kecuali bergotong royong dengan masyarakat, maka dia bertanya mau bergotong royong dengan masyarakat, melupakan masalah-masalah. Tiba-tiba ada bencana, pamannya ada kebakaran, dia pasti berusaha untuk apa? Menggandeng teman-temannya, walaupun yang sebelumnya jutaan, tapi akan lupakan itu semuanya. Ya cuma kalau kebakaran kan nggak terus menerus. Artinya ketika ada kepentingan bersama pasti lupa itu. Coba lihat partai-partai itu. Kemarin berantem, hari ini bersama-sama. Ya cuma kalau kepentingannya hilang, hari ini bersama-sama, besok berantem. Karena memang kepentingan
kepentingannya itu sesaat, kepentingannya dunia. Coba kalau kepentingan kita menolong dinul Islam, dan menolong dinul Islam mencari ridha Allah abadi ila yaumil qiyamah, maka kesatuan kaum muslimin akan bersatu sampai hari kiamat. Itulah yang Allah katakan al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang yang saling berkasih sayang di dunia ini, nanti di akhirat saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Ini wa'allafa baina qulubihim. Allah lah yang menyatukan hati mereka. Bagaimana Allah menyatukan hati mereka? Yaitu dengan iman dan amal saleh. Bukankah Allah mengatakan dalam ayat sebelum akhir, 2 ayat sebelum akhir surat Maryam, innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sayaj'alu lahumur rahman wudda, Allah akan jadikan buat mereka wuddan, kasih sayang. Ma'asyiral muslimin, law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Kalau engkau infakkan seluruh harta di muka bumi ini semuanya untuk menyatukan hati mereka, engkau tidak akan bisa menyatukan. Berarti materi, kalau materi saja tidak ada tujuan ridha Allah, materi itu tidak akan bermanfaat apa-apa. Ini menunjukkan ikhwatillah, bisnismen yang bersatu, yang berkasih sayang, itu ketika kepentingannya bisa bersama-sama. Tapi kalau sudah rivalitas, pasti mereka berpecah belah. Itu pasti. Bukan berarti nggak perlu duit ya. Karena Rasulullah SAW juga menyatukan hati di antara sahabatnya dengan uang juga. Artinya menggunakan uang dalam rangka untuk menyatukan hati, tapi menyatukan hati dengan tujuan yang lebih besar lagi. Salah satu di antaranya Rasulullah SAW juga memberikan hadiah, dan Rasulullah juga memerintahkan untuk saling memberikan hadiah dalam rangka menyatukan hati. Salah satu cerita yang sangat menarik. Ini bukan berarti duit gak perlu loh nih ya. Suatu saat ketika pulang dari perang, Rasulullah Jabir bin Abdullah ini naik unta. Tapi untanya ini kelihatannya sudah gak kuat lagi jalan. Sampai-sampai dia pikir untuk tak tinggal aja, tak jalan kaki deh gitu kan. Itu Jabir begitu. Tiba-tiba Rasul nyalip gitu. Ada apa? Ya ini enggak ini. Langsung dipukul oleh Rasulullah unta itu. Ketika dipukul pulih, kuat banget. Setelah kuat banget, kata Nabi, tak belian. Pusing juga ini. Ini kan mukjizat ini. Masa mau dibeli Nabi? Ditawar gitu. Mulai dari kecil tawar terus gitu kan. Maunya sih nggak boleh, tapi karena ditambah-tambah terus ya akhirnya nggak enak juga ditawar oleh Nabi. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, Rasul ambil aja, nggak ada masalah. Tapi syaratnya biar ini saya kendarain ya sampai Medina. Sebab kalau nggak saya pakai Medina, gimana saya jalannya? Ya nggak apa-apa lah sama Medina. Padahal duitnya langsung dikasih Nabi, ini duitnya. Sebelumnya dia canda, nah, engkau kan baru pengantin baru kan, nah, engkau insya Allah senang dengan istrimu, macam-macam gitu kan. Setelah sampai di Medina, untanya diantar sama siapa? Jabir. Katanya ngantar sambil pikirannya, ini unta unik kok ya, saya jual pada Nabi, nggak enak juga kalau nggak kasihkan Nabi gitu kan, masuk ditawar-tawar gitu kan. Akhirnya diserahkan pada Nabi, dia pulang. Ketika sudah pulang, dipanggil itu, dipanggil oleh Nabi dan dikasihkan. Memang saya ingin ngambil untamu, ini duit untuk engkau dan ini adalah unta untuk kau. Jadi Rasulullah SAW ingin canda dengan dia dengan cara begitu. Artinya bukan berarti duit nggak perlu, nggak ada masalah. Tetapi kalau berhenti duit, nggak bisa kita akan menyatukan hati kaum muslimin. Iya, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Untuk itu kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha, sesungguhnya Allah azizun hakim, maha perkasa
Hakimun maha bijaksana. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Demikianlah sunnatullahi kauniyah dan sunnatullah syar'iyyah, bahwa perjuangan harus ada yang berjuang. Memperjuangkan dinul Islam yang besar tidak mungkin kecuali perjuangan itu bersama-sama. Tidak ada kesatuan hati yang kuat kecuali kesatuan hati itu diikat oleh nilai yang jauh lebih besar daripada dunia dan seisinya, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan Islam. Dan tidaklah kalau begitu, karena Allah yang menyatukan hati manusia bukan dengan duit tapi dengan cintanya, maka ketika tujuan utamanya dilupakan, disitulah mulai adanya perpecahan. Dulu semua kita mimpi pada zaman tahun 80-an, khilafah Islamiyah akan tegak, khilafah Islamiyah akan tegak di bumi Afghanistan. Baru menang sudah berantem masing-masing antara pemimpin ini, pemimpin itu, nggak usah sebut namanya. Yang lucunya itu anak buah pemimpin Afghanistan itu satu gedung dengan saya. Ini grup si A, ini grup si B. Bahkan anak pemimpin mereka itu ada yang ngaji dengan saya, ikut tahfidzul Quran di Masjid Roji waktu itu. Bukan itu yang penting. Saya lihat satu sama lainnya juga saling tidak baik. Kita lihat bahwa ketika kekuasaan, harta, dunia yang menjadi tujuan, maka detik itu pula akan terjadi perpecahan dan saling bunuh-membunuh. Itulah yang dikatakan Rasulullah, wallah ma akhsha alaikumul faqr. Demi Allah, aku tidak takut kepada kalian kemiskinan. Walakin akhsha an tuftah alaikumud dunya. Tapi yang kutakuti kalau sudah terbuka dunia atas kalian semuanya, fatatanafasuna kama yatanafasun, maka kalian akan melakukan rivalitas sebagaimana mereka melakukan rivalitas. Maka fatuhlikukum kama ahlakathum, maka dunia akan menghancurkan kalian sebagaimana membinasakan sebelum kalian. Kemudian waktu sudah habis sudah, saya kira kita buka ruang waktu tanya jawab, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan benar-benar memberikan pelajaran yang besar kepada kita untuk memahami bagaimana strategi dakwah dan membuktikan bahwa kita benar-benar ingin mati di jalan Allah, tapi sebelum mati di jalan Allah, hidup di jalan Allah. Sebab yang paling berat itu hidup di jalan Allah. Kalau mati di jalan Allah itu gampang kok. Karena apa? Bisa saja orang punya semangat dikit pada suatu saat, kemudian setelah itu dihadapkan perang, mati, selesai. Tapi kalau hidup di jalan Allah itu berat. Karena harus komitmen dengan hukum Allah, harus komitmen mencintai kaum muslimin, menjaga hati, ya. Maka banyak orang yang tidak mampu hidup di jalan Allah. Walaupun mungkin mati di jalan Allah, dalam detik tentu dia mampu, tapi kemudian hidup di jalan Allah, komitmen istiqamah, sabar dalam perjuangan, tidak tergiur dengan dunia, itu yang amat kecil sekali. Saya kira demikian. Aku lupa lihat wa astaghfirullahaladzim walhamdulillahirabbil alamin. Baik sahabat MHD dimanapun Anda berada, kini saatnya kita akan buka untuk sahabat yang ingin bertanya bersama kami di nomor phone 7111295. Silakan sahabat Anda, dan juga di landasan mesin akan segera kita hadirkan. Baik Ustaz, kita akan mencoba sahabat terlebih dahulu yang bergabung di landasan SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, di saat kita berusaha menasihati seorang teman, namun dia bilang, mengapa kamu hanya mencari kesalahan orang lain, tidak mencari kesalahanmu sendiri? Jika seperti itu, apa yang harus dilakukan Ustaz? Jawablah dengan baik. Jawablah dengan baik, aku tidak mencari kesalahan, tetapi saya melihat satu hal yang perlu diluruskan. Barangkali tidak kesalahan, tapi mungkin kau lupa, ya. Jawablah dengan lemah lembut. Setelah itu kalau diterima, alhamdulillah. Kalau enggak, bilang